Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 2, kita akan mempelajari use case diagram. Kalau minggu kemarin kan masih umum banget ya pembahasannya. Hari ini udah langsung ke satu diagram dari UML, yaitu use case diagram. Use case ini adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Dia menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dan menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Sebuah use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Misalnya kita sebagai user berinteraksi dengan web. Jadi di web itu kita bisa ngapain aja aktivitasnya. Bisa buat pesanan, buat reservasi, atau mencari informasi. Use case digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan atau requirement untuk sistem ke programmer yang harus menulis atau membuat sistem tersebut. Elemennya atau simbol-simbolnya dari use case diagram yang paling pertama ini ada aktornya. Aktornya ini orang atau sistem yang berinteraksi dengan sistem saat ini. Dia adalah sebuah peran, bukan pengguna spesifik, dan bisa memberikan input dan menerima output ataupun keduanya. Yang kedua di sini ada use case itu sendiri, jadi lingkaran ini disebutnya use case ya. Dia merupakan bagian utama dari fungsionalitas sistem. Bisa extend atau memperluas use case lainnya, ditempatkan di dalam boundary atau batasan sistem, dilabeli dengan kata kerja atau frase kata benda. Ini ada sistem boundary-nya, berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas dari boundary-nya, mewakili ruang lingkup sistem, dan aktornya itu berada di luar ruang lingkupnya. Association relationship, ini biasanya cuma garis aja ya. Tapi ada juga yang bentuknya ada bintangnya. Di sini dia menghubungkan antara aktor dengan use case-nya. Jadi dengan si gambar orang tadi dengan si use case yang lingkarannya dia yang menghubungkan si garis ini. Di sini menunjukkan komunikasi dua arah. Lalu umumnya hanya digambarkan garis saja. Garisnya ada yang bentuknya seperti ini atau include. Dia memasukkan satu use case ke dalam use case lainnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut contohnya. Di sini dia perilaku atau behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Di mana kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Di garis bawah ya, harus terpenuhi. Behavior atau perilaku yang harus terpenuhi. Tanda panahnya mengarah dari base use case atau yang pusat menuju ke use case yang di-include. Ada juga yang disebut extend. Extend ini dia memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional, jadi tidak harus tapi opsional. Tadi kalau yang include itu harus, kalau ini perilakunya opsional atau tidak wajib. Tanda panahnya terbalik, dia mengarah dari use case tambahan ke base use case-nya atau pusatnya. Ada lagi yang namanya generalization relationship. Dia mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum. Tanda panahnya mengarah dari use case yang khusus atau specialized ke use case yang lebih umum. Level-level use case di sini biasanya ada sea level, ada fish level, ada kite level. Ini sea level biasanya mewakili interaksi diskrit antara aktor utama dengan sistem, masih yang simple. Kalau yang fish level, di sini use case level ini ada karena di-include oleh use case sea level. Kalau yang kite level ini yang lebih kompleks lagi, menunjukkan bagaimana use case sea level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Use case ini biasanya use case bisnis, sedangkan sea dan fish level adalah use case system. Contoh yang pertama, di sini ada calon siswa. Ini adalah sistem pendaftaran siswa di IF ya, English First. Jadi pertama itu calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang IF dengan mengisi formulir pendaftaran. Habis itu calon siswanya diminta untuk membayar pendaftaran 100.000. Setelah bayar, calon siswanya mengikuti tes tulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai.
Calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Habis itu, calon siswa menerima hasil tes tulis dan tes wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Setelah itu, calon siswa membayar biaya kursus sesuai level. Petugas mengelola data pendaftaran calon siswa, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara, dan mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Ini use case diagram untuk contoh kasus 1. Ini belum terkomputerisasi. Jadi, kita lihat di sini. Aktornya ada 2, ada calon siswa dan juga petugas. Calon siswa tadi bisa ngapain aja? Pertama, dia ngisi formulir. Yang kedua, dia membayar biaya pendaftaran. Yang ketiga, dia mengikuti tes tulis, habis itu mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes, habis itu dia membayar biaya kursusnya. Intinya kata kerja semua ya yang ada di dalam use case ini. Lalu petugasnya bisa ngapain aja? Dia bisa mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes, dan mengelola pembayaran. Ini semuanya sesuai dengan skenario yang ada di sini. Ini diagram use case-nya. Sini use case-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk contoh kasus yang kedua, ada toko buku yang ingin membuat sebuah web agar penjualannya bisa online. Pembeli bisa beli buku dengan daftar jadi anggota terlebih dahulu. Habis itu anggota bisa beli buku lebih dari 1 dalam setiap transaksi. Dan buku akan dikirimkan setelah anggota membayar via transfer bank dan melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Seperti biasa ya, e-commerce biasa, tapi ini khusus penjualan buku. Nah, ini kan dari segi si pembelinya. Dari admin dari webnya bisa mengelola data buku, mengelola transaksi penjualan buku, dan melihat laporan penjualan. Di sini aktornya ada anggota dan juga admin. Si pembeli tadi kan harus jadi anggota dulu ya, jadi anggota dan admin untuk aktornya. Kita lihat dulu. Berdasarkan uraian yang tadi, kita pisahin satu-satu, anggota bisa ngapain aja. Anggota bisa beli buku, bisa melihat sejarah transaksi, bisa melakukan konfirmasi pembayaran, mengatur alamat pengiriman, melakukan deposit dan refund, melihat informasi akun, bisa mengubah sandi, bisa membuat review produk, bisa membatalkan transaksi, bisa mengatur pengingat ketersediaan buku. Functional requirement untuk admin bisa mengelola transaksi penjualan, admin bisa mengelola data buku, admin bisa melihat laporan penjualan. Ini studi kasusnya dari bukabuku.com ya, jadi mungkin penjelasan yang di awal itu tidak serinci dari functional requirement-nya, karena functional requirement-nya tadi dijelaskan berdasarkan menu-menu yang sudah ada di dalam webnya, yang sudah jadi. Ini contoh kasusnya, jadi pas diklik menu anggotanya, ini kan sudah login ya. Yang paling utama yang terlihat adalah menu sejarah transaksi seperti ini. Kalau diklik detail transaksinya akan muncul seperti ini. Detailnya, ada metode pembayarannya, ada detailnya buku apa aja yang dibeli. Nah, ini use case si level. Jadi kalau yang bentuknya hanya seperti ini, seperti yang tadi ya contohnya ya, ini adalah si level. Karena tadi requirement-nya terlalu banyak, di sini kita buat simple aja. Ini hanya contoh. Anggota tadi bisa ngapain? Dia bisa membeli buku, mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun, mengubah sandi, mengatur pengingat ketersediaan. Bisa dilihat di sini menu-menunya. Lalu di sini ada admin. Admin bisa memproses transaksi penjualan, mengelola data buku, melihat laporan penjualan. Dari segi admin tidak ada gambaran screenshot dari webnya ya, karena kita hanya sebagai anggota.